Dukungan penuh guru untuk program makan bergizi gratis. PSSI bocorkan calon pelatih baru Timnas Indonesia. Kemenkes sebut virus HMPV tidak membahayakan. Viral di sosial media, pasutri aniaya anak berusia 5 tahun. Selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Festi. Selamat pagi Andi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kenapa Festi ketawa? Bahagia banget melihat teman sendiri baru aja liburan dari Jogja. Iya biasa betul, ya, luar biasa. suasananya Festi nggak liburan? Enggak dong, aku kerja ya untuk menemani tentunya pemirsa di rumah terkait dengan isu-isu berita ekonomi dan juga perpolitikan Indonesia. Betul sekali. Nah tadi Festi kalau kita bacakan headline ini salah satunya ada berita yang sangat disoroti dari kemarin terkait bagaimana program makan bergizi gratis akhirnya diberlakukan seperti itu ya. Ini untuk membangun karakter anak-anak Indonesia yang jauh lebih baik lagi, apalagi dari gizinya juga Betul. bisa terpenuhi. Dan tentunya juga informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi, Sinpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Ketua MPR Ahmad Muzani mengucapkan rasa terima kasihnya terhadap Presiden Prabowo Subianto atas terrealisasinya program makan bergizi gratis. Program andalan Presiden Prabowo ini diharapkan dapat berjalan lancar tanpa adanya kendala. Ketua MPR Ahmad Muzani menyambut positif atas peluncuran program makan bergizi gratis yang digelar secara serentak di 26 provinsi. Muzani mengatakan bahwa makan bergizi gratis ini diharapkan dapat dilaksanakan secara luas sehingga mampu melibatkan sejumlah anak-anak serta para vendor. Ia juga menyebut dalam peluncuran makan bergizi gratis tersebut dipantau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Iya, hari ini kita bersyukur alhamdulillah pemerintah mulai merealisasi makan siang bergizi hari Senin tanggal 6 Januari 2025 di 26 provinsi makan bergizi gratis, makan bergizi dilaksanakan di 26 provinsi. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang mulai merealisasikan rencana ini dan mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa berjalan baik, lancar, tidak ada kendala, dan kami berharap mulai hari ini dan seterusnya bisa berjalan lancar sehingga makan bergizi bisa dilaksanakan makin luas, makin banyak, dan makin melibatkan siswa, anak-anak, termasuk para vendor yang makin banyak terlibat lagi. Ya, beliau memantau dan beliau terus mengikuti perkembangan makan siang bergizi ini dan beliau terus mendapatkan berbagai macam laporan dari berbagai macam daerah. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, TNI Angkatan Udara Lanut Adi Sumarmo mulai mendistribusikan 3.010 porsi makanan untuk program makan bergizi gratis. Secara perdana, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Lanut Adi Sumarmo melayani 15 sekolah yang ada di Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Para siswa asal Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menyambut baik program makan bergizi gratis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Lanut Adi Sumarmo mengawali program dari pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di wilayah Kabupaten Karanganyar pada Senin 6 Januari 2025. Ada 15 sekolah di wilayah Kecamatan Colomadu, Karanganyar yang melaksanakan program tersebut.
Komandan Lanut Adi Sumarmo, Marsikal TNI Pertama Bambang Junior Jatmiko, mengecek kesiapan dapur umum SPPG di markas Lanut Adi Sumarmo sebelum makanan didistribusikan ke sekolah-sekolah. Petugas di dapur umum nantinya bertugas untuk mendistribusikan makanan dan mengambil wadah makanan untuk digunakan. Ada 2 armada untuk distribusi makan bergizi gratis. Menu makanan disesuaikan dengan kandungan gizi. Menu makanan untuk anak SD hingga SMP. Hanya saja porsi makanan yang berbeda. Siswa tampak begitu lahap menyantap menu makan bergizi gratis kali ini. Menu makanan kali ini berisi ayam goreng, tahu, pisang, susu, dan tumis sayur. Melaksanakan perintah dari pimpinan, yaitu Bapak Kasau, di mana kami harus mendukung secara total program pemerintah, yaitu makan siang bergizi gratis ini. Pada pagi hari ini launching pertama dari Satuan Pemenuhan Pengadaan Gizi SPPG Lanut Adi Sumarmo hari ini telah memasak mulai dari pukul 4 dini hari tadi, karena sasaran kita adalah mulai dari anak-anak PAUD, TK, SD yang kelas 1 sampai kelas 3 itu lebih pagi daripada anak-anak SMP maupun SMA. Pada pagi hari ini kita memasak kurang lebih 3.010 porsi yang akan kita distribusikan mulai pagi hari ini sampai dengan siang nanti. Adapun organisasi ini sudah dibentuk oleh PGN, di mana ketua SPPG Lanut Adi Sumarmo sudah ada. Terus begitu juga dengan stafnya, semuanya berjumlah 50 orang. Dan ini akan dimulai pada pagi hari ini ya. Nanti SPPG ini ada Pak Rifki sebagai ketua SPPG di Lanut Adi Sumarmo yang akan mengatur operasional mulai dari pengadaan, nilai gizi setiap porsi, kemudian akuntansi ya untuk pendanaan mungkin ya Pak Rifki ya, nanti bisa dijelaskan, sampai dengan pendistribusian dan menarik lagi ompreng-ompreng yang sudah kita distribusikan untuk dibersihkan dan akan kita gunakan keesokan harinya. Ini akan berlangsung terus ya, bahkan berlanjut sejak hari ini. Siswa SMP Negeri 2 Colomadu Pratama menyambut baik program makan bergizi gratis tersebut. Selain itu juga bisa menghemat uang saku. Dia biasanya mendapatkan uang saku Rp20.000. Dari uang tersebut digunakan untuk uang jajan Rp10.000. Dengan program makan bergizi gratis ini dapat memenuhi kesehatan gizi dan protein setiap siswa dan membuat saya lebih hemat untuk mengeluarkan uang. Nah, biasanya dikasih uang jajan berapa? 20.000. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 2 Colomadu, Nunuk Sugiyarti, mengungkapkan ada 697 siswa di SMP Negeri 2 Colomadu. Ya, persiapan dari sekolah sebelumnya kita data dulu jumlah siswa, kemudian setelah itu didistribusikan dari dapur yang untuk masak dari Auli, kemudian sampai sini kita distribusikan ke kelas-kelas untuk diberikan di kelas, dibagi di kelas. Setelah itu anak-anak berdoa, kemudian setelah berdoa makan bersama, setelah itu doa kembali dan sudah selesai untuk makan makanan bergizi. Selain bertugas menyiapkan dan mendistribusikan, SPPG juga mengatur kadar gizi dalam menu makan bergizi gratis yang didistribusikan serentak mulai hari ini. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan dan juga Masyarakat Muhaimin Iskandar ini mengunjungi salah satu dapur mitra program makan bergizi gratis di Kebayunan Tapos, Kota Depok pada Senin siang kemarin. Caimin tiba di lokasi dapur sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan topi abu-abu berlogo burung Garuda. Menko PM Muhaimin Iskandar mengunjungi salah satu dapur mitra program makan bergizi gratis di Kebayunan Tapos, Kota Depok. Pengamatan di lapangan, Caimin tiba di lokasi dapur sekitar pukul 10:10 WIB, mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan topi abu-abu berlogo burung Garuda. Sebelum memasuki area dapur, ia mengenakan penutup kepala dan masker medis berwarna hijau untuk memastikan kebersihan dan sterilisasi dapur. Selama kunjungannya, Caimin mengamati deretan kotak makan berbahan stainless yang beberapa ruangannya belum terisi lauk. Dalam keterangannya, Caimin mengatakan ikut mensukseskan sekaligus
sekaligus mengawasi hari pertama pemberian makanan gratis dari pemerintah. Caimin melihat dapur Kebayunan yang paling siap dari segi standar maupun kapasitas yang merupakan jadi contoh standar yang baik. Ikut mensukseskan sekaligus mengawasi jalannya hari pertama pemberian makanan bergizi gratis dari pemerintah. Tentu ini sebagai bagian dari upaya terus perbaikan demi perbaikan agar pada akhirnya nanti semuanya sesuai dengan standar, semuanya dengan target, semuanya terlibat menjadi dampak generasi yang baik, dampak ekonomi masyarakat sekitar dan dampak ekonomi pada umumnya. Hasil kunjungan hari ini seperti dapur yang paling siap dari segi standarnya, dari segi kapasitasnya, dari segi SDM-nya, ini akan kita datangi sebagai bagian dari contoh standar yang baik yang akan dijaga supaya standar yang lain juga meneladani lah beberapa produk-produk dari dapur umum seperti ini. Adapun dapur yang dikunjungi Imin, yaitu Dapur Kebayunan, bertanggung jawab atas 5 dapur yang terlibat dalam program makan bergizi gratis. Setiap harinya, sekitar 16.000 porsi makanan didistribusikan kepada siswa PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Selain itu, program ini juga memberikan makanan gratis kepada ibu hamil, menyusui, dan balita. Dari Depok, Jawa Barat, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Pemuda dan juga Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo bersama Wakil Menpora Taufik Hidayat ini meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi pada Senin siang kemarin. Peninjauan ini dilakukan dalam rangka pelayanan perdana terkait distribusi makan bergizi gratis atau MBG. Menpora Dito Aryo Tejo bersama Wamenpora Taufik Hidayat meninjau SPPG Yayasan Apara Visi Hijau Cimahi dalam rangka pelaksanaan perdana terkait distribusi makan bergizi gratis atau MBG di Kota Cimahi. Tiba di lokasi bersama rombongan Menpora Dito dan Wamenpora Taufik, langsung meninjau tempat produksi MBG di Yayasan Apara Visi Hijau Cimahi. Berdasarkan hasil tinjauannya, Menpora Dito menjelaskan ada 3 kategori ukuran porsi makanan bergizi gratis yang akan didistribusikan, yakni ukuran kecil, sedang, dan besar atau makanan gratis untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA. Dengan adanya makanan bergizi gratis ini, Dito berharap adanya kepastian pasokan makanan bergizi bagi generasi muda ke depan. Sama Mas Taufik kita lihat komposisi makanan. Jadi memang kalau untuk standar atlet olimpiade pasti ini kurang, tapi untuk bagaimana memenuhi kebutuhan gizi anak-anak tadi ada klasifikasinya 3 ya, dari kecil, medium, besar. Jadi dari PAUD, SD, SMP, dan SMA. Tadi menunya adalah ayam untuk proteinnya, ayam bumbu apa tadi Pak Wali Kota ya? Opor itu, opor, dan ada nasi, buahnya semangka, tumis buncis, dan saya rasa ini sangat baik. Ada susu juga, oh ya ada susu. Jadi proteinnya 3 tuh ada. Sementara itu, sedikitnya ada 3.500 porsi makanan yang akan didistribusikan dari SPPG Yayasan Apara Visi Hijau Cimahi pada program makan bergizi gratis perdana di Kota Cimahi. Dengan menu diantaranya opor ayam, tumis buncis, plus susu dan buah semangka. Seusai meninjau SPPG Yayasan Apara Visi Hijau Cimahi, Menpora Dito dan Wamenpora Taufik bersama rombongan langsung meninjau pelaksanaan program MBG ke SMAN 3 dan SMPN 12 Kota Cimahi. Dari Kota Cimahi, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis tidak memerlukan bahan pangan impor, lantaran bahan pangan di Indonesia sudah dirasa cukup. Meski bahan pangan untuk program makan bergizi gratis tidak memerlukan impor, namun Zulhas mengaku ketersediaan susu sapi di Indonesia masih perlu impor dari negara lain. Program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, kini mulai diberlakukan di 26 provinsi di Indonesia. Merespon hal tersebut, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahan pangan yang digunakan untuk mendukung program tersebut tidak memerlukan impor lagi, karena bahan pangan di Indonesia dirasa sudah mencukupi. Di sisi lain, pemerintah juga berencana akan memberikan susu gratis kepada siswa di sekolah setiap harinya. Meski demikian, Zulhas tak menampik bahwa pemerintah masih akan melakukan impor susu sapi. Hal itu dilakukan untuk mencukupi kebutuhan susu nasional. Belum, tadi kita nggak bahas. Tadi hari ini kan launching, nanti kita lihat lah evaluasi seperti apa. Karena kesiapannya udah hampir setahun kan, saya kira tidak akan ada masalah gitu. Iya, susu kan tertentu aja kan, nggak tiap hari, iya kan? Ya susu memang ada impornya, dari seperti biasa saja. Tapi yang lain
dari disesuaikan dengan pangan di daerah. Misalnya kalau di tempat saya di Lampung tuh orang sukanya makan ikan, ya kan? Tempe tahu buat orang Lampung mungkin nomor 2 gitu ya. Tapi di Jawa mungkin perlu telur, tempe dan tahu. Tapi kalau di Kalimantan mungkin lain lagi. Itu sudah dipelajari betul oleh gizi yang ada di Badan Gizi. Nanti kita lihat dulu aja seperti apa. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan bahwa pihaknya akan terus mengevaluasi program makan bergizi gratis pada setiap harinya. Dirinya mengatakan nantinya pengadaan program makan bergizi gratis akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional. Dalam peluncuran perdana program makan bergizi gratis oleh pemerintah Badan Gizi Nasional, akan memastikan untuk melakukan evaluasi setiap hari. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa sebagaimana pesan Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan program makan bergizi gratis akan diberikan secara bertahap kepada seluruh penerima manfaat. Dadan juga menyebut pihaknya akan memastikan pengadaan program makan bergizi gratis akan tetap di dalam kendali Badan Gizi Nasional. So, tentu kita akan evaluasi setiap hari dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa target kita dari Januari sampai April kan akan mencakup 3 juta penerima manfaat. Kemarin saya dipanggil oleh Pak Presiden agar tidak terlalu memaksakan hari ini seluruhnya, tapi bertahap saja. Jadi yang sudah siap dilaksanakan, bagi yang belum siap secara bertahap dilaksanakan. Terutama karena hari ini kami fokus untuk rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 agar anggaran bisa digunakan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG mendapat sambutan positif dari para pendidik, yakni salah satunya Kepala Sekolah SD Angkasa 5 Yuliana yang juga mengungkapkan rasa bahagia dan juga semangatnya atas program tersebut. Yuliani menuturkan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga memberikan edukasi tentang pentingnya pola makan yang seimbang. Kepala Sekolah SD Angkasa 5 Halim Perdana Kusuma Yuliani menyatakan program makan bergizi gratis tidak hanya menyediakan makanan seimbang untuk siswa, tetapi juga memberikan edukasi penting tentang mengenal jenis makanan dan takaran gizi yang sesuai. Yuliani menyampaikan dukungan penuh dari para guru untuk memastikan anak-anak tidak hanya memahami, melainkan juga turut mencoba berbagai jenis makanan seperti sayuran. Yuliani juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengurangi stunting dan meningkatkan kecerdasan anak-anak melalui program MBG yang dinilai sangat strategis dan berdampak positif. Alhamdulillah, kami sangat bahagia dan senang sekali dengan adanya program ini karena membantu anak-anak selain mendapatkan pengetahuan tentang makanan yang bergizi seimbang, bukan hanya karena banyaknya jenis atau mahalnya makanan, tapi dari takaran yang seharusnya anak-anak konsumsi, itu kami banyak belajar dari program Makan Sehat hari ini. Dan kami berharap program ini akan terus berlangsung sehingga upaya pemerintah untuk mengurangi stunting atau untuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak melalui makanan bergizi ini akan dapat berjalan dengan baik dan dapat terlaksana. Kalau misalkan untuk peran guru dalam mendukung program ini seperti apa nih Bu? Kami para guru pastinya sangat mendukung gitu. Kami akan selalu menghimbau kepada anak-anak untuk belajar mengenali berbagai jenis makanan supaya mereka tuh mau makan. Karena kan seperti kita ketahui bahwa banyak sekali anak-anak itu yang tidak suka sayur seperti tadi. Tapi kami berusaha untuk ayo dicoba itu tidak akan ini kok pasti enak, dan alhamdulillah ada beberapa yang mereka langsung suka. Sementara itu, program makan bergizi gratis turut disambut antusias oleh para siswa. Nurmala, siswa SD Angkasa 5 Halim Perdana Kusuma, mengaku senang dengan menu yang disediakan. Bukan hanya enak, tetapi juga menu yang bervariasi. Tadi kan sudah makan ini nih ya, makan gratis nih, makan gizi gratis. Itu tanggapannya gimana sih? Enak nggak sih? Enak. Boleh disebutin nggak tadi lauknya apa aja? Ada sayur, nasi, ayam, sama buah pisang. Kalau kamu sendiri suka makan sayur nggak sih? Suka. Boleh disebutin nggak sayur apa aja sih yang kamu suka? Bayam, sop, buncis, sama wortel. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ya, Andi dan juga pemirsa, terkait dengan program makan bergizi gratis yang terus disoroti oleh masyarakat Indonesia dan salah satu upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini selalu digencarkan tidak hanya dari Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tapi seluruh menteri juga terus mengembangkan tugasnya untuk melihat bagaimana titik-titik di seluruh anak-anak Indonesia agar
pelaksanaan ataupun proses dari program makan bergizi gratis ini bisa sama rata? Ya, karena memang kalau dari segi pengawasan juga Basnas sudah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan juga pengawasan terkait bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dan kita nantikan nanti hasil evaluasinya seperti apa, dan semoga hasil evaluasinya tidak ada hal yang tidak diinginkan maupun dari segi maupun dari segi makanannya. Kita berharap pemerintah dapat terus meningkatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Dan dari Wamendagri juga sempat melakukan beberapa titik ataupun melakukan kunjungan di beberapa titik lokasi. Ada 190 titik lokasi yang nantinya juga akan merealisasikan sebuah program makan bergizi gratis. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan informasinya di mana keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold itu menjadi kejutan di awal tahun 2025 tak terkecuali Partai Gerindra. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai putusan ini sebagai harapan baru bagi perkembangan demokrasi tanah air meski pengumumannya cukup mengejutkan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin siang. Muzani mengatakan bahwa gugatan tersebut telah banyak dilayangkan berbagai pihak dan hasilnya selalu ditolak tanpa adanya perubahan konfigurasi hakim. Dirinya menyebut hal ini mengejutkan bagi partainya, namun putusan itu sebagai harapan baru untuk demokrasi Indonesia. Ya, ini adalah keputusan di awal tahun 2025 yang saya kira mengagetkan karena keputusan ini sudah diajukan oleh berbagai macam elemen masyarakat, dari organisasi, lembaga, bahkan partai politik, sampai dengan perorangan tidak pernah gol. Tercatat lebih dari 30 kali gugatan terhadap persoalan yang sama dengan berbagai macam argumentasi dan alasan tidak pernah mendapatkan kabulkan atas gugatan itu oleh Mahkamah Konstitusi.
mahkamah yang sama, hakim yang sama tidak pernah mengabulkan atas gugatan tersebut. Baru pada kali ini Mahkamah Konstitusi, lembaga yang dulu oleh puluhan kali diajukan gugatan, hakim yang sama kemudian mengabulkan atas gugatan tersebut. Terus terang, di sisi lain ini adalah sebuah kejutan, di sisi lain ini adalah sebuah harapan terhadap demokrasi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya sepakat untuk memperpanjang bantuan sosial pangan berupa beras dari yang awalnya selama 2 bulan menjadi 6 bulan pada 2025. Zulhas mengatakan bansos berupa beras tersebut sudah mulai dibagikan untuk periode awal pada Januari hingga Februari. Sementara itu untuk pembagian bansos pada 4 bulan berikutnya masih menunggu keputusan lebih lanjut. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa perpanjangan penyaluran bansos dari yang semula hanya 2 bulan menjadi 6 bulan merupakan hasil kesepakatan dalam rapat terbatas antar pihaknya bersama Presiden Prabowo Subianto. Zulhas menjelaskan waktu penyaluran bansos beras perlu mempertimbangkan waktu panen para petani. Menurutnya hal itu perlu dilakukan agar tidak mengganggu stabilitas harga. Oleh karena itu, dalam memutuskan kapan waktu yang tepat untuk pembagian bansos beras pada 4 bulan berikutnya, Kemenko Pangan pun akan segera melakukan rapat lanjutan bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Tapi sudah diputuskan ratas, ditambahkan 4 bulan lagi, jadi 6 bulan. Yang 4 bulannya kapan, nanti tunggu putusan ratas. Tunggu, karena kita tidak ingin lagi panen ada SPHP, ada pembagian beras. Nanti mengganggu harga. Ya, nanti kami akan rapat, lihat panennya seperti apa. Kalau sudah mulai musim kemarau, barulah, atau musim ceklik namanya ya. Panen peceklik itu baru akan dibagi. Oleh karena itu, kapan yang 4 bulan itu nanti akan diputuskan bareng-bareng. Saya, Mentan, kita rapat bareng-bareng di sini, baru akan diputuskan. Tapi sudah ada cadangan, dicadangkan untuk 6 bulan. 2 bulan sudah, 4 bulan belum. Ya. Dan jagung 250.000 ton, kemudian kedelai 100.000 dicadangkan untuk SPHP. Ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Ketua MPR Ahmad Muzani ini menanggapi terkait keputusan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang juga memecat pelatih Tim Nasional Sepak Bola Indonesia, Sinteyong. Dirinya mengakui bahwa meskipun Sinteyong adalah sosok yang hebat, namun pasti ada akhir dari perjalanannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi memecat pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia, Sinteyong, pada Senin pagi. Menanggapi hal ini, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan pemecatan Sinteyong adalah hak prerogatif Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Kendati demikian, Muzani tak menampik besarnya kontribusi Sinteyong dalam perkembangan sepak bola di Indonesia. Meski begitu, dirinya menyebut meski Sinteyong telah andil dalam membawa timnas sepak bola Indonesia sebagai juara Asia Tenggara, namun pasti ada akhir dalam perjalanannya. Ya, Sinteyong ini berjasa menjadikan kita menjadi juara Asia Tenggara kan, dan kita menjadi negara yang diperhitungkan dalam dunia persepak bolaan kita. Tapi ya semuanya kan akhirnya harus ada dan itu sesuatu yang alamiah. Sehebat apapun orang pasti harus ada akhirnya, dan itu adalah kewenangan Ketua Umum PSSI untuk segera mengakhiri. Kapan waktunya dan seterusnya itu kewenangan Pak Erick sebagai Ketua Umum PSSI. Tapi bahwa Sinteyong itu berjasa, memberi andil yang tidak kecil bagi dunia persepak bolaan kita, ya kita harus hargai itu dan kita harus hormati sebagai orang yang memberi jasa kepada dunia persepak bolaan kita yang tidak kecil. Dia adalah orang yang berjasa, memberi kenangan yang indah kepada seluruh dunia persepak bolaan kita. Itu Sinteyong. Kita berterima kasih kepada Sinteyong. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mantan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong dipastikan telah menerima surat kontrak kerjasama dengan PSSI untuk mengurus persepak bolaan tanah air, terkhusus mengurus tim asuhannya.
dan menuju Piala Dunia 2026. Hal ini dipastikan langsung oleh manajer Timnas Indonesia Sumarji dalam pernyataan resmi PSSI di Jakarta. Adapun kedepannya pengacara baik dari Sinteyong maupun PSSI akan berkomunikasi terkait kompensasi sisa kontrak yang tertera. Berakhirnya kerjasama pelatih asal Korea Selatan Sinteyong menukangi Timnas Indonesia saat ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat terkait kontrak yang panjang hingga 2027 mendatang. Menjawab hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut akan berkoordinasi antar pengacara kedua belah pihak. Koordinasi ini dilakukan PSSI sebagai federasi yang kredibel dalam upaya peningkatan hal profesional. Ya, semua kontrak kita harus hormati, karena kalau kita ingin menjadi federasi yang kredibel, ya kita harus menjaga kesepakatan yang sebelumnya. Pak Marji, Coach Sinteyong tanda tangan surat terimanya. Nah, tentu nanti antara lawyer dan lawyer akan bicara untuk follow up kompensasi yang sesuai dengan nilai kontraknya. Ya. Tapi poinnya kita harus respect dengan apa yang kita sepakati. Selain hal tersebut, manajer Timnas Indonesia Sumarji memastikan Sinteyong telah mendapatkan informasi dan surat PHK ini secara legawa tanpa adanya satu hal lainnya. Sinteyong dalam pernyataan Sumarji justru berharap Timnas Indonesia dapat melangkah menuju Piala Dunia 2026 sebagai bentuk dukungan dirinya terhadap para pemain serta pemerintah Indonesia. Saya perlu sampaikan berkaitan dengan pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sinteyong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun, dan pesannya Coach Shin mudah-mudahan Timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Itu aja. Dalam kesempatan ini, baik Erick maupun Sumarji, pemutusan hubungan kerja terhadap pelatih asal Korea Selatan ini bukan menjadi blunder maupun kesalahan, namun menjadi upaya besar Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia 2026 di benua Amerika nanti. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Dan pemirsa, usai mengakhiri kerjasama dengan Sinteyong, PSSI memberikan bocoran untuk pelatih baru Timnas Indonesia guna meloloskan kans Indonesia ke Piala Dunia 2026. Melalui proses yang cukup panjang, PSSI menaruh hati kepada salah satu kandidat yakni pelatih asal Belanda. Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI Erick Thohir mengumumkan calon pelatih baru Timnas Indonesia dalam upaya memperbesar peluang Indonesia menuju Piala Dunia 2026 mendatang. Erick memastikan pelatih kebangsaan Belanda akan memimpin Timnas Indonesia di 4 sisa laga kualifikasi ronde 3 Piala Dunia. Kepastian ini didapat Erick usai bertemu dan mewawancarai 3 nama pelatih yang masuk dalam kriteria kepelatihan milik PSSI. Secara gamblang, Erick menaruh hati kepada pelatih asal Belanda dengan kebutuhan strategi dan persiapan Timnas Indonesia di tengah kualifikasi Piala Dunia ini. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore, jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya. Ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat, tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Mungkin benuanya Eropa. Eropa mana, Pak? Negaranya Belanda. Mantan pemain. Apa? Rekornya bagus. Pernah melatih di mana aja, Pak? Nantinya, pelatih baru Timnas Indonesia ini akan didampingi bersama asisten pelatih yang kompeten dan memiliki jam terbang tinggi. Kegiatan pertama yang akan dilakukan pelatih baru tersebut akan meninjau fasilitas sepak bola Indonesia dan kesiapan pemain yang ada bersama Federasi Sepak Bola Indonesia. Lebih luas, sikap yang diambil PSSI ini menjadi upaya besar meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 dengan sisa laga yang ada. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV.
Andi dan juga pemirsa, tentunya juga akan ada yang pergi dan juga ada yang datang. Kita melihat bahwa masyarakat Indonesia telah mengetahui kerjasama antara PSSI dan juga Sinteyong ini sudah berakhir, dan pastinya ini bukan hanya semata-mata dari satu pihak, tapi juga ini sudah ada alasan dari dua pihak seperti itu ya. Yang mudah-mudahan ini pelatih baru dari Timnas Indonesia ini bisa menunjukkan performa yang terbaik, bisa melatih atlet-atlet ataupun timnas-timnas Indonesia yang bisa mengantarkan ke Piala Dunia 2026. Ya, tapi terkait dengan dipecatnya Sinteyong ini juga masih menjadi pertanyaan publik, kira-kira karena faktor apa gitu ya. Tapi cukup disayangkan sebenarnya sebagai kita pecinta sepak bola tanah air dengan dipecatnya Sinteyong, tapi apapun itu keputusannya, kita berharap pemerintah tentunya punya sebuah kebijakan yang nantinya punya harapan ke depannya untuk Timnas Indonesia untuk lebih berprestasi tentunya ya, Vesti ya. Oke pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Sebanyak 203 siswa Sekolah Dasar Negeri Cipari Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk pertama kalinya merasakan makan gizi gratis. Makan bergizi gratis ini disambut antusias oleh siswa-siswi yang merupakan program dari pemerintahan Prabowo Gibran. Momentum dimulainya program makan bergizi gratis bagi siswa-siswi sekolah bertepat juga hari pertama kegiatan belajar mengajar setelah libur panjang mulai dilaksanakan pada hari ini. Salah satunya dilakukan di Sekolah SDN Cipagiri, Kecamatan Caringin, Bogor. Makanan disajikan di dalam box piring aluminium, makanan bergizi yang terdiri dari nasi dan lauk pauk berupa sayuran, daging ayam hingga buah segar. Semua disiapkan secara higienis. Makanan bergizi gratis tersebut disantap bersama di dalam kelas. Para guru berusaha menjaga ketertiban dan memberikan arahan kepada anak-anak didiknya. Menurut salah satu siswa yang sudah mencoba makan bergizi gratis ini, sangat senang dengan adanya program ini, kegiatan jajan akan berkurang dan menjadi lebih hemat. Makan bergizi gratis diikuti 203 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Kegiatan ini dimulai pada pukul 9.00 saat jam istirahat siswa. Ada sayur, sama daging, sama tempe. Sama di rumah sarapan?
Memang udah tahu sebelumnya kalau mau ada makan gratis. Kenapa nggak sarapan di rumah? Aku terlambat. Tapi senang ada yang makan. Ini udah mulai hari ini ya. Program pemerintah makan gratis. Ini ada berapa siswa, Bu? Semuanya 203 siswa. Kebetulan alhamdulillah hari ini hadir semua. Karena hari pertama masuk di semester 2. Setelah 2 minggu. Pemerintah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk menyiapkan makanan bergizi gratis bagi siswa-siswi sekolah mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Penyelenggaraan makan gizi gratis di Kecamatan Caringin dilajukan di Dapur Sehat SPPG Pancawati. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu sebanyak 11 sekolah yang juga menerima manfaat, salah satunya di Sekolah Luar Biasa Negeri 5 Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat. Ya, sebanyak 196 paket makanan bergizi gratis dibagikan kepada murid dalam rangka program makan bergizi gratis ini yang tentunya disambut baik para murid lantaran dapat menghemat uang jajan sehari-hari. Hari ini 11 sekolah yang berada di Kota Administrasi Jakarta Barat secara serentak menerima program makan bergizi gratis atau PMBG yang diluncurkan pemerintah pusat. Salah satunya Sekolah Berkebutuhan Khusus SLB 5 Jakarta Palmerah. Ada 196 paket makanan didistribusikan sejak Senin pagi hingga siang. Pembagian dilakukan secara langsung oleh masing-masing wali kelas. Menu yang dibagikan hari ini terdiri dari nasi, ayam teriyaki, tumis buncis, dan buah jeruk. Sebelum dibagikan kepada murid, makanan bergizi gratis terlebih dahulu dicek oleh guru. Untuk memastikan kebersihan makanan, program makanan bergizi gratis ini disambut positif oleh orang tua murid lantaran menunjang disajikan bervariasi dan bergizi. Adanya program makanan bergizi gratis ini juga disambut baik oleh para siswa. Selain menghemat uang jajan, makanan disajikan juga dirasa cocok bagi para murid. Selain itu, mereka juga dapat menghemat uang jajan. Alhamdulillah SLB Negeri 5 sudah informasinya sudah dahulu dari 2024 itu pas peresmian makanan bergizi gratis itu Pak Gibran kesini dan diteruskan sampai sekarang. Tadi ada berapa makanan yang dibagikan hari ini? Hari ini semuanya kurang lebih SD, SMP, SMA. Senang. Apa aja sih dari sini? Susu sama makanannya tuh enak-enak deh pokoknya. Enak ya? Iya. Baru sekali nggak? Apa udah pernah? Udah pernah. Udah pernah ya? Pengennya gimana sih, Bu, ke depannya? Maunya gimana tuh? Ada makanan yang lebih enak atau gimana? Udah kayak gini udah enak-enak banget sih. Enak banget ya? Iya. Pembagian paket makanan ini dilakukan secara 2 gelombang untuk anak kelas 1, 2, dan 3. Sarapan diberikan pada pukul 8 pagi, sementara untuk kelas 4, 5, dan 6 diberikan pukul 11 siang. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Panglima Komando Armada Laksamana Madya TNI Denny Hendrata menyebutkan terdapat 3 anggota TNI Angkatan Laut yang juga terlibat kasus penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Dalam konferensi pers di Mako Koarmada, Denny menegaskan pihaknya akan menindak tegas ketiga anggota TNI AL yang terlibat. Insiden penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Laut. Pangko Armada Laksamana Madya TNI Denny Hendrata menjelaskan insiden ini dimulai dari konflik pembelian mobil yang dilakukan oleh salah satu anggota TNI AL tersebut. Denny mengaku mendapatkan informasi ketiga anggotanya mengalami pengeroyokan di Pangkalan Pondok Dayung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari peristiwa pengeroyokan tersebut, Denny menyampaikan bahwa salah satu anggota melepaskan tembakannya hingga menewaskan 1 orang. Kini ketiga anggota TNI Angkatan Laut tersebut telah dilakukan penahanan dan tengah menjalani penyidikan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangko Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Dayung, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di res area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa
salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, dan sini juga hadir Bapak Kapolda Banten terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolda Banten Irjen Pol Suyodi Aryo Seto juga mengungkapkan kasus penembakan bos rental mobil yang terjadi di res area kilometer 45 tol Tangerang Merak. Dari peristiwa tersebut, Suyudi menyebutkan adanya ketidakprofesionalan anggota Polsek Cinangka dalam menerima laporan pemilik rental mobil. Kami akan menyampaikan terkait dengan apa yang ditanyakan, bahwa memang betul ada peristiwa Saudara Agam ya, bersama Saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi berlima, sebelum kejadian penembakan di TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka, ya, Polres Cilegon. Nah, datang sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian diterima oleh anggota piket yaitu Brigadir Diri Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ya. Nah, terjadi komunikasi di sana, ya, bahwa Saudara Agam menyampaikan bahwa mobil rentalnya itu dibawa oleh penyewa, ya, yang dibawa ke arah Saketi Pandeglang. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa GPS-nya tinggal 1 yang aktif, yang 2 sudah tidak aktif. Jadi diduga sudah ada upaya untuk melakukan penggelapan, gitu kan? Nah, anggota kami, Saudara Bribka Diri, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Diri ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang diduga akan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya, sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Deri, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan, sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran, dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di-PGDH. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa wabah virus metanovirus HMPV yang juga tengah merabak di Cina bagian utara belum ditemukan di Indonesia. Meski belum menerapkan kebijakan pembatasan atau larangan perjalanan dari Cina ataupun ke Cina, Menkes menegaskan bahwa yang sedang merebak di Cina hanya virus influenza biasa
tidak membahayakan seperti COVID-19. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai menghadiri pelepasan dokter spesialis peserta fellowship ke RRT dan Jepang di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin pagi. Budi mengatakan kasus merebaknya kasus flu H1N1 dan juga virus HMPV di Tiongkok, Cina sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak 2001, akan tetapi sifatnya tidak membahayakan. Budi menjelaskan virus HMPV berbeda dengan virus baru COVID yang dampaknya membahayakan. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penyebaran virus HMPV dan influenza tipe A masih terbatas di wilayah Cina. Budi juga menegaskan, masyarakat diimbau agar tidak panik dan khawatir oleh kabar-kabar mengenai virus HMPV yang ramai di media sosial. Di Cina sendiri, itu yang sedang naik peringkat 1 bukan HMPV, namun H1N1. Dan itu virus influenza biasa. HMPV, untuk supaya masyarakat tahu konteksnya ya, apa sih bedanya HMPV sama COVID? Ya, COVID itu virus baru. HMPV itu virus lama, sama seperti virus flu itu virus lama. Apa bedanya virus baru sama virus lama? Kalau virus baru kayak COVID, tubuh manusia tuh belum tahu bagaimana meresponsnya. Akibatnya, kalau dia menyerang tubuh kita bingung bagaimana meresponsnya. Sehingga kemungkinan besar risiko fatalitasnya tinggi. Kalau HMPV, tubuh kita tuh sudah tahu meresponnya seperti apa sama puluhan tahun. HMPV itu ditemukan 2001 dan sudah beredar di seluruh dunia sejak 2001. Dan selama ini juga nggak ada apa-apa juga, gitu ya. Jadi HMPV itu udah ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia tuh sejak 2001. Bukannya nggak ada, udah ada di Indonesia. Jadi dia bukan virus baru. Dia virus lama sudah beredar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Gitu ya. Nomor 2, apakah HMPV naik tinggi di Cina tahun 2024? Tidak benar juga. Sudah dibantah sama pemerintah Cina, sudah dibantah juga oleh WHO. Jadi itu hoax berita itu ya, teman-teman wartawan mesti lurusin. Bahwa setiap musim dingin itu terjadi kenaikan di negara-negara 4 musim itu iya. Di Cina pun demikian. Dan saya sudah lihat datanya, nanti bisa minta ke Kemenkes. Yang naik di China itu virusnya bukan HMPV. Yang naik di China itu virusnya H1N1, virus influenza biasa. HMPV itu ranking nomor 3 di Cina dari sisi prevalensi. Jadi itu tidak benar. Yang kedua, tidak benar yang ketiga, HMPV ini mematikan. Itu tidak benar. Ya, HMPV ini tidak mematikan. Ya, sama seperti flu biasa. Apakah yang 4 pertanyaannya, apakah HMPV ini ada di Indonesia? HMPV ini sudah ada di Indonesia sudah lama. Ya, kalau dicek apakah sekarang ada? Ada. Mungkin teman-teman juga yang ada di depan saya ini kalau dicek ada juga yang kena kalau batuk-batuk ya. Saya sendiri melihat kemarin beberapa data karena iseng juga ngelihat datanya. Coba tarik beberapa lab, ada nggak data anak-anak yang pilek yang kena HMPV? Ada ya, ada yang kena. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman. Pak, ada saran buat masyarakat Pak, biar nggak panik Pak, kan ini banyak nasib banget di medsos. Nah, supaya nggak panik, ya teman-teman, semua orang kena flu, kalau daya tahan tubuh kita baik, itu otomatis akan bisa ditangani oleh sistem imunnya kita. Jadi nomor 1, tidur yang cukup, makan yang cukup, gitu ya, olahraga yang cukup. Kalau udah mulai batuk pilek, istirahat. Meski belum menerapkan kebijakan pembatasan atau larangan perjalanan dari Cina dan ke Cina, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kesehatan
dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Diberitakan sebelumnya, virus human metapneumovirus atau HMPV saat ini tengah mewabah di Cina dan menyita perhatian internasional dalam beberapa waktu terakhir. Virus ini masuk dalam kategori virus yang menyebar dengan sangat luas dan cepat, khususnya di Cina bagian utara, namun tidak membahayakan seperti COVID-19. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berbagai informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang maling timbangan milik pedagang tertangkap basah oleh warga pada Kamis malam kemarin. Pelaku sempat menerima tindakan dari warga yang kesal sebelum akhirnya diamankan. Hingga kini kasus ini dalam penanganan pihak berwenang. Seorang maling timbangan tertangkap di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis malam. Warga yang berada di lokasi langsung menangkap pelaku. Kesal dengan aksi tersebut, warga setempat memberikan tindakan sebelum pelaku diserahkan ke pihak berwenang. Diduga pelaku nekat mencuri karena alasan ekonomi. Kini kasus tersebut dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian setempat. Dari Jakarta, Rido, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, sebuah rekaman video yang juga memperlihatkan seorang perempuan penjual es teh menjadi korban jambret di Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Jumat kemarin. Pelaku terlihat berjumlah 2 orang, keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor. Seorang perempuan penjual es teh menjadi korban jambret di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 3 Januari 2025 sekitar pukul 12.10 WIB. Berdasarkan detik-detik rekaman CCTV yang dibagikan di sosial media Instagram @infogunungputri.id, pelaku terlihat berjumlah 2 orang. Keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor. Mulanya seorang pelaku turun menghampiri korban dan menggasak HP korban lalu kabur. Korban sempat mempertahankan ponselnya dan mengejar pelaku. Namun di tengah pengejaran korban terjatuh dan terseret di jalan saat berusaha mempertahankan barang miliknya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, usai video aksi tawuran yang juga dilakukan dua kelompok remaja viral di media sosial, Satreskrim Polres Metro Bekasi, Jawa Barat berhasil menangkap dua pelaku tawuran yang juga mengakibatkan seorang remaja luka bacok. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah senjata tajam yang diduga sering digunakan pelaku untuk melakukan tindak kriminal. Berbekal rekaman video amatir yang sempat viral di media sosial, terkait aksi tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalanan Raya Mangunjaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Satreskrim Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap dua pelaku tawuran yang mengakibatkan seorang remaja terluka bacok cukup serius di bagian kepala dan tangan. Dua pelaku mempunyai peran masing-masing seperti tersangka Rizky. Di dalam video amatir melakukan pembacokan kepada korban secara membabi buta menggunakan celurit berukuran panjang. Sementara pelaku Peri sempat melindas tubuh korban dengan sepeda motor. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Kompol On Koseno Grandiarso mengatakan, kedua pelaku ditangkap pada Minggu dini hari di rumah masing-masing. Pelaku mengakui perbuatannya melakukan aksi tawuran yang melukai remaja bernama Noval berusia 17 tahun. Saat ini korban masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bekasi. Kami mendapat informasi bahwa adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap satu orang korban, ya, bernama Noval, ya, di mana dari video yang beredar dan hasil pengecekan awal di TKP, korban itu dikeroyok, dibacok beberapa kali, dan kemudian juga ditabrak dengan menggunakan motor. Ya, dari situ kita mulai melakukan penyelidikan, dan untuk dua orang pelaku yang satu berperan membacok korban, ya, itu inisial R dan inisial P yang berperan untuk menabrak menggunakan motor sudah kami tangkap dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Untuk selanjutnya akan kami tahan. Dari tangan pelaku ini petugas mengamankan 3 senjata tajam jenis celurit berukuran besar. Ketiga senjata tajam ini pun diamankan petugas untuk barang bukti. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam dengan pasal 170 KUHP, pasal 160 KUHP, dan pasal 2 ayat 1 dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Bekasi, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang anak berusia 5 tahun menjadi korban kekerasan oleh pasangan suami istri di Organda, Padang Bulan. Ya, kejadian ini sempat viral dan menjadi perhatian publik warga Kota Jayapura. Saat ini korban telah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Jayapura Kota sedang menangani kasus kekerasan fisik yang dialami seorang anak laki-laki berusia 5 tahun berinisial AL yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Kejadian ini mendadak viral setelah video yang direkam warga setempat tersebar ke media sosial, di mana terlihat seorang anggota polisi mendatangi rumah pelaku dan hendak mengevakuasi korban ke rumah sakit. Pelaku diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan anak tersebut dan diketahui telah sering melakukan kekerasan berulang kali terhadap korban. Saat ini pelaku pasangan suami istri telah diamankan aparat Polresta Jayapura Kota untuk dimintai keterangan. Sementara itu, PJ Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait, ketika melihat langsung kondisi korban mengatakan, kejadian seperti ini tidak boleh lagi terjadi di Kota Jayapura dan kami telah meminta kepada aparat untuk melindungi pelapor. Anak ini dia bisa berbicara dengan baik, karena itu dia menjelaskan banyak hal tentang perlakuan orang tuanya kepada saya. Gitu, karena itu tadi kami sudah bicara dengan perawat dan para medis di sini. Ada dari Dinas Pemberdayaan Perempuan juga sejak awal kejadian sudah ada bersama-sama. Karena itu kita akan lihat proses kesembuhannya bagian-bagian mana yang akan diambil alih juga oleh kami sebagai pemerintah daerah. Tetapi yang saya mau pesan itu seperti begini. Kejadian seperti ini dia mungkin saja bukan terjadi di Alfaris sebagai anak tiri. Tapi dia bisa terjadi juga di mungkin ada banyak orang tua yang punya anak kandung akibat apa gaya hidup orang tua atau kelakuan orang tua yang mabuk, yang suka bertengkar lalu melampiaskan itu kepada anak-anak. Begitu, karena itu melalui media ini saya juga ingin himbau kepada masyarakat, kalau ada tetangga siapapun yang mendapatkan informasi seperti ini, informasi yang baik, mari kita sama-sama jaga kita punya anak-anak. Kalau ada informasi seperti ini, tolong lapor. Yang melapor saya jamin keamanan memberikan perlindungan kepada saudara, termasuk tetangga-tetangga yang memberikan laporan kepada polisi terhadap kasus ini. Saya akan bicara dengan polisi untuk memberikan jaminan keamanan. Dari hasil pemeriksaan,
korban mengalami kekerasan fisik yang berakibat korban mengalami luka bagian kepala, bibir, dan memar pada tangan dan badan. Kini korban telah mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua. Dari Jayapura, Papua, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tentunya kejadian seperti ini sangat disayangkan dan sangat miris ya. Entah apa yang ada di pikiran kedua orang tuanya ataupun pasangan suami istri ini yang begitu tega menganiaya seorang anaknya. Dan tidak ada alasan apapun ya, no reason untuk melakukan sebuah kekerasan, sesuatu yang melakukan kekerasan dan tindakan yang tidak terpuji dan juga sangat dilarang. Betul. Di saat banyak orang tua yang memperjuangkan anaknya, dua garis betul. biru ya Vesti ya. Ini juga ketika sudah diberikan keberkahan, rahmat dari Tuhan seperti itu malah dari Tuhan. Ya malah dianiaya seperti ini. Ini adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan kita berharap bagi para penegak hukum tentunya ini adalah tindakan yang harus ditegakkan keadilannya, karena memang kesian juga anaknya dari psikologisnya mungkin harus lebih diperhatikan lagi karena pasti akan ada dampak traumatis bagi anaknya ya. Betul, dan tentunya juga ini untuk pasangan-pasangan muda di luar sana, jika memang belum siap untuk menjadi seorang orang tua, maka dari itu kita harus memperhatikan ataupun memikirkannya terlebih dahulu ya. Jangan asal untuk langsung menikah saja, kan banyak sekali yang FOMO-FOMO ya. Betul. Itu juga jadi salah satu faktor mengapa kita untuk melakukan sebuah kesiapan tidak hanya siap dari cara ekonomi, finansial, tapi juga mental, dan juga bagaimana caranya kita untuk siap menjadi seorang orang tua yang sangat baik dan bisa menjadikan contoh bagi anak-anak. Oke, baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup akhir jumpa kita di Menyapa Pagi kali ini. Saya Andi Rezaldi. Dan saya Vesti Rahmani, terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.